Jujur deh, kalian pernah nggak sih merasa kalau hari Minggu sore itu sebenarnya adalah jebakan? Kalian tahu kan maksud aku? Itu loh momen jam 4 atau jam 5 sore, matahari udah mulai condong ke barat, cahayanya oranye keemasan, estetik banget kalau difoto buat story Instagram. Tapi, deep down, di dalam hati, ada rasa sesak yang aneh. Bukan, ini bukan karena kalian patah hati. Ini adalah gejala Smonday, Sunday, Monday, saat dimana fisik kalian masih di hari Minggu, tapi mental kalian udah dipaksa check-in buat kerjaan besok Senin. Dan disinilah aku sekarang. Bukan lagi hangout di cafe hits, bukan lagi healing ke alam, tapi lagi berdiri di depan papan setrika, menatap tumpukan baju kusut yang tingginya udah kayak harapan orang tua ke kita. Anjir, tinggi banget. Hari ini aku mau ajak kalian menyelami isi kepala aku yang lagi kaos ini. Sambil nemenin aku ngelipet baju, kita ngobrolin soal hal yang mungkin sering kalian hindari. Mimpi masa kecil yang pelan-pelan mati karena dicekik tagihan bulanan. Kalian siap gak? Oke, mari kita mulai ritual suci ini. Ambil satu kemeja kerja, semprot pelicin pakaian. Psh, psh, wanginya floral, tapi entah kenapa di hidungku baunya kayak bau tanggung jawab. Kalian sadar nggak sih, menjadi dewasa itu isinya 80% maintenance. Beneran deh, kita kerja buat cari uang. Pernah nggak sih? Aku merasa ya, jadi dewasa itu enak banget. Bebas, bisa beli es krim kapan aja tanpa dimarahin mama, bisa tidur malam sesuka hati. Ternyata plot twist banget cuy. Sekarang bisa tidur jam 9 malam itu adalah kemewahan yang hakiki. Dan beli es krim bisa sih, tapi habis itu mikir, waduh gula darah, waduh dompet menipis. Lihat nih kemeja ini, kerahnya kaku banget, kayak suasana pas ketemu mantan. Aku ngegosoknya harus diteken banget biar rapi. Sambil gosok, aku mikir, kapan ya terakhir kali aku merasa hidup itu ringan? Kayaknya pas SD deh. Masalah terberat cuma PR matematika, atau pas main petak umpet tapi nggak ada yang nyariin. Simple. Sekarang, masalahnya adalah gimana caranya gaji UMR ini cukup buat gaya hidup Jaksel, tapi tabungan tetap nambah. Mission impossible kan? Tiba-tiba, mata aku tertuju ke kaos oblong bergambar astronot yang lagi aku lipat. Ini kaos tidur favoritku. Sudah kusut, sablonnya pecah-pecah. Dulu, aku pernah yakin banget bakal jadi astronot, atau seenggaknya jadi pelukis, atau penulis novel bestseller. Aku ingat banget, waktu umur 10 tahun, aku pernah bilang ke ibu, "Bu, nanti kalau aku gede, aku mau ajak ibu jalan-jalan ke bulan." Polos banget ya, literally polos. Dan ibu cuma senyum sambil ngusap kepala aku. Iya nak, belajar yang rajin ya. Sekarang boro-boro ke bulan. Ngajak ibu makan di restoran all you can eat aja harus nunggu promo kartu kredit. Miris gak sih? Sambil ngelipet kaos ini, rasanya ada yang nyut-nyutan di dada. Bukan serangan jantung ya, amit-amit, tapi rasa kangen sama diri aku yang dulu. Si aku yang berani bermimpi gila-gilaan tanpa takut diketawain realita. Si aku yang belum kenal apa itu pajak, cicilan motor, atau ekspektasi sosial. Kapan ya si aku yang itu pergi? Apakah dia hilang pas aku pertama kali gagal tes masuk PTN? Atau pas aku pertama kali ditolak kerja? Atau dia sebenarnya masih ada, cuma lagi ngumpet di pojokan hati ketakutan ngelihat aku yang sekarang jadi robot korporat? Gila sih, mikirin ini sambil nyetrika tuh rasanya suram. Di luar sana, orang-orang lagi sibuk pamer pencapaian di LinkedIn, humbled and honored to announce bla bla bla. Sementara di sini, pencapaian terbesar tuh hari ini adalah berhasil menyetrika kemeja batik tanpa bikin gosong. Applause dulu dong buat aku.
Kalian pernah nggak sih lagi diem, terus tiba-tiba otak kalian muter slideshow kegagalan hidup? Itu yang lagi aku rasain sekarang. Setrikaan makin panas, pikiran makin liar. Aku mulai ngebandingin diri sendiri sama teman-teman seangkatan. Si A udah jadi manajer, si B udah nikah dan punya anak lucu banget yang endorse popok bayi. Si C lagi S2 di Eropa, upload foto lagi ngopi di depan Menara Eiffel. Terus aku di sini. Di kosan atau kamar yang agak berantakan, nemenin tumpukan baju, insecure, jelas, overthinking, makanan sehari-hari. Rasanya pengen teriak, "Woi waktu, tungguin dong, jangan cepet-cepet." Tapi waktu itu jahat, dia nggak peduli. Dia jalan terus kayak kereta api yang remnya blong. Dan kita, kaum sandwich ini, dipaksa lari ngejar kereta itu sambil bawa beban trauma masa kecil di punggung kanan dan tuntutan masa depan di punggung kiri. Berat cuy, sumpah. Kadang aku mikir, apa aku salah jalan ya? Apa harusnya dulu aku nggak usah sok idealis? Apa harusnya aku ambil jurusan yang pasti-pasti aja? Tapi kalau dipikir lagi, emang ada ya jalan hidup yang pasti? Uang pandemi kemarin aja bikin kita sadar kalau rencana 5 tahun ke depan bisa ambyar dalam 5 detik. Lucu ya, kita sibuk banget merapihin baju biar kelihatan rapi dan siap di mata orang lain, padahal di dalamnya jiwanya kusut banget. Belum disetrika, belum dilipat, dilempar gitu aja ke sembarang tempat. Oke, enough with the sad boy, sad girl vibes. Bajunya udah tinggal dikit nih. Tadi aku nemu satu pasang kaos kaki yang beda sebelah. Satunya warna hitam, satunya abu-abu gelap. Biasanya aku bakal kesal, ih kemana sih pasangannya? Tapi sore ini aku liatin kaos kaki itu. Mereka beda, tapi tetap bisa dipakai bareng, tetap bisa ngangetin kaki. Mungkin hidup kita juga gitu ya. Mungkin hidup aku nggak sesuai sama pasangan mimpi aku waktu kecil. Aku nggak jadi astronot, aku jadi staff admin, atau konten kreator, atau freelancer, atau apapun profesi kalian sekarang. Tapi it works, hidupnya tetap jalan. Aku mulai sadar satu hal penting guys, menjadi dewasa itu bukan tentang mematikan mimpi, tapi tentang memodifikasi mimpi itu biar muat di realita. Nggak bisa ke bulan? Oke, mungkin bisa nabung buat jalan-jalan ke Bromo, lihat sunrise. Sama-sama indah kok. Nggak bisa jadi pelukis terkenal? Oke, mungkin bisa tetap melukis di akhir pekan buat nenangin pikiran, bukan buat pameran. Rutinitas adulting yang membosankan ini, nyuci, nyetrika, bayar listrik, sebenarnya adalah bukti kalau kita bertahan. Kita survive loh. Kalian yang dengerin ini, yang mungkin lagi ngerasa gagal, please dengerin aku. Kalian hebat, serius. Bangun pagi aja udah prestasi. Nahan emosi pas dimarahin bos itu skill dewa. Bisa menyisihkan uang buat beli kopi kekinian itu reward yang layak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Baju kusut bisa disetrika. Hati yang kusut ya pelan-pelan diurai. Nggak harus selesai hari ini, nggak harus selesai minggu ini. Nada optimis, hangat, dan menutup cerita. Akhirnya, baju terakhir selesai, kemeja putih buat hari Senin. Udah rapi, licin, wangi. Rasanya lega banget, kayak ada beban 5 kilo yang diangkat dari pundak. Melihat tumpukan baju yang udah rapi ini, aku jadi punya sedikit harapan buat minggu depan. Mungkin minggu depan masih bakal capek, masih bakal ada drama di kantor, masih bakal macet di jalan. Tapi seenggaknya aku punya baju bersih buat menghadapi itu semua. Buat kalian yang lagi merasa terjebak di fase adulting yang membosankan, it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kalau mimpi kalian berubah. Nggak apa-apa kalau hari ini kalian cuma produktif di kasur. Nikmati aja proses menyetrika lipatan-lipatan hidup ini. Kadang panas, kadang bikin capek, tapi hasilnya bakal bikin kalian kelihatan lebih siap menghadapi dunia. Oke, aku mau lanjut rebahan sebentar sebelum Sunday Scaries menyerang lagi. Semangat buat hari Seninnya ya. Jangan lupa minum air putih dan napas panjang. Bye-bye, bestie.